Yang terhormat Bapak Pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Abdul Talib, SPD MT. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur Esnaria Purba. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta staf PU yang telah hadir di ruangan kita pada hari 8 dan kepada Ibu Insinyur Esnaria Purba, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengawas SMK Dinas Provinsi Jambi, yaitu Pak Abdul Talib SPDMT. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Bungo dan staf PU yang hadir pada hari ini. Selamat datang Pak, kami ucapkan kepada Bapak di mana pada hari ini SMK Negeri 8 Bungo selaku saya kepala sekolah melaksanakan penilaian pengelolaan PNS kepala sekolah yang dilaksanakan pertama kali ya Pak, yang untuk model seperti ini. Kalau selama ini kita tahu bahwa penilaian kepala sekolah itu ada sampai berapa 87 item yang dinilai. Tetapi yang untuk kurikulum merdeka, yang model pembelajaran kita yang sekarang, model penilaian kepala sekolahnya juga, setelah menteri kita yang baru, ini ada penilaian model baru seperti sekarang. Nah, memang ini pertama kali. Jadi kami harapkan Pak, kami kan juga berdiskusi dengan Bapak Pengawas. Nah, kita ketemunya tentang PNN langsung melakukan penilaian. Memang selama 1 tahun ini kita melakukan penilaian mengisi PNN kita, kemudian langsung mengisi penilaian terhadap guru yang menyangkut dengan PNN-nya. Mudah-mudahan kinerja saya, mudah-mudahan dapat dengan sukses diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat sukses semuanya. Mungkin demikian dulu kata sambutan dari saya. Kemudian saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 8 Bungo, Ibu Insinyur Esnaria Purba. Ini masalah penilaian sebenarnya bukan, kalau bagi saya itu bukan menilai sebenarnya. Ya. Saya melihat apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Perjanjian kerja itu RHK. Karena ada kan rencana hasil kinerja kan saya buat. Nah, di sama-sama kita lihatnya, ya. Nanti juga saya minta masukan juga dari Bapak Ibu sekalian setelah Ibu ini selesai nanti, ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kita ikuti ya paparan dari Ibu Kepala Sekolah. Demikian. Jadi dan kurang saya mohon maaf. Saya izin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan pengelolaan kinerja PNN oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bungo. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Di mana pada hari ini acara kita itu tadi penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam PNN, di mana saya sebagai kepala sekolah SMK
SMK Negeri 8 Bungo, di mana target saya pertama yaitu tentang visi misi daripada SMK Negeri 8 Bungo. Atau kami sebarkan terhadap seluruh warga sekolah, yaitu seluruh guru, agar seluruh warga sekolah ini tahu nanti apa memang visi misi daripada SMK Negeri 8 Bungo itu dalam seluruh gurunya melaksanakan tugasnya. Maka visi misi ini kami tuangkan juga dalam kurikulum yang dipakai oleh SMK Negeri 8 Bungo, yaitu kurikulum K13 yang masih berlaku untuk kelas 11 dan kelas 12 tahun ini, dan juga KOSP untuk kelas 10 tahun ini, Pak. Jadi ini kami beberapa orang tim tadi di kurikulumnya kami menyusunnya. Kemudian untuk inilah yang saya tuangkan dalam PFM saya, di mana pada saat ini kita melakukan penilaian pengelolaan PFM saya ini, dan saya sebarkan terhadap seluruh warga sekolah dan melibatkan seluruh audien di sini, yaitu adalah guru. Apakah memang visi misi yang saya targetkan tadi bisa diterima dan dimengerti oleh warga sekolah, sehingga visi misi ini dapat dikerjakan bersama-sama untuk memberikan hasil yang maksimal. Jadi di sini, di mana nanti setelah saya melakukan atau mempresentasikan visi misi yang kami susun bersama-sama tim pengembang kurikulum, seluruhnya nanti audien akan beraktivitas atau meresponnya untuk visi misi yang saya jabarkan agar tercapai nanti hasil yang maksimal. Mungkin demikian dulu untuk tentang target PMM saya yang pertama, yaitu tentang persentase visi misi. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Ini moto daripada Merdeka Belajar ya Pak, yang dimana visi misi yang disusun kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum, dimana pada saat ini saya Insinyur S. Maria Purba melakukan observasi kinerja kepala sekolah yang di PMM yang dilaksanakan oleh kepala dinas yang diwakili oleh pengawas. Tadi mengapa visi misi yang saya targetkan dalam PMM saya? Apakah visi itu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian atau cita-cita nilai masa depan dari suatu organisasi, di mana SMK Negeri 8 Bungo ini adalah suatu organisasi. Maka apakah cita-cita saya? Apakah cita-cita warga sekolah SMK Negeri 8 Bungo ini yang akan dicapai nanti? Jadi di sini, di mana visi ini nanti memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depannya, menginspirasi seluruh anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Makanya tadi Pak, saya katakan bahwa visi misi yang kami susun, saya bersama tim pengembang kurikulum, kemudian ini disebarkan kepada seluruh warga sekolah, yaitu seluruh guru, TU, dan seluruh siswa juga harus mengetahuinya. Sehingga tercapai nanti apa yang dicita-citakan oleh warga SMK Negeri 8 Bungo ini. Di mana tadi bahwa saya harus melibatkan audien pada saat ini. Di mana pada pengisian PMM itu juga harus melibatkan audien. Apakah itu? Apakah setuju memang seluruh warga sekolah ini visi dan misi daripada SMK Negeri 8 Bungo yang disusun oleh kepala sekolah bersama dengan tim pengembang kurikulum. Kemudian Pak, apa itu misi? Misi merupakan suatu langkah atau tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan
sekolah untuk dapat mencapai visi yang utama. Misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merasakan capaian yang tertulis di dalam misi utama. Nah, inilah tadi. Maka mengapa saya harus melibatkan seluruh audiens, seluruh warga sekolah? Sebab yang bekerja untuk mencapai visi tadi, misi kita harus ada setiap atau seluruh warga sekolah itu. Kalau cuma kepala sekolah yang bekerja, visi itu tidak akan tercapai juga. Maka harus ada misi yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Ini seluruh warga sekolah harus juga mengerjakannya. Kemudian unggul di sini siswa kita yang akan kita bentuk, yang akan kita antarkan untuk menggapai masa depannya dengan melalui pembelajaran kita harus menyatakan bahwa hasil bimbingan kita, hasil siswa kita yang kita didik selama 3 tahun di sini, dia harus unggul. Unggul di situ harus tentu bisa bersaing dengan orang lain. Kemudian berwawasan global. Berwawasan global di sini. Nah, yang kita ciptakan nanti hasil daripada siswa kita yang kita tamat dari sini harus dia tahu seluruhnya. Nah, sering saya katakan kepada kita, walaupun kita tinggal di dusun, tinggal di desa, jauh dari kota, tetapi ilmu itu jangan kita ketinggalan dengan siswa-siswi dan guru-guru yang tinggal di kota. Nah, jadi harus berwawasan global, semuanya kita harus tahu. Nah, misalnya siswa kita nanti ini ada yang mau cari kerja ke tempat lain. Nah, kalau dia tidak mengerti wawasan secara nasional bahkan internasional dengan dunia luar, pasti dia tidak akan bisa mengikuti. Kemudian peduli terhadap lingkungan. Nah, kita tahu bahwa negara kita ini adalah salah satu negara yang sangat tidak peduli terhadap lingkungan. Salah satu kami menyatakan kepada siswa kita, sebab Indonesia juga seluruh baik makanan, minuman itu seluruhnya menggunakan plastik. Indonesia adalah paling banyak. Oleh sebab itu Pak, jajanan anak kami juga siswa di sini semuanya menggunakan plastik. Oleh sebab itulah maka kami harus menyatakan harus peduli terhadap lingkungan. Salah satu kebersihannya. Kemudian keindahan, kenyamanan. Nah, kalau sekolah itu nyaman, indah dan bersih dan dirasakan siswa nyaman, tentu dia akan merindukan sekolahnya. Kalau sekolah itu dirindukan, siswanya nyaman, tentu ilmunya juga akan terserap dengan baik. Nah, oleh sebab itu kami menyusun visi daripada SMK Negeri 82 akan menghasilkan lulusan berkarakter unggul, berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya visi SMK Negeri 82 yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini Pak tetap kami laksanakan. Selain pendidikan baik, juga ada itu dengan melaksanakan sholat. Kemudian sekali sebulan selalu ada pembacaan Yasin pada hari Jumat. Ini kami bagi, ada yang senam pagi, Jumat selanjutnya ada yang pembacaan Yasin tadi ayat Yasin, kemudian ada yang gotong royong, yang satu lagi dulu karena ada kita masuk kepada sekolah bersih ya, intinya itu berkarakter. Nah, untuk menciptakan yang berkarakter ini, tentu siswa itu harus takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dan diserap oleh daerah maupun nasional. Itu tadi yang unggul. Tentu kalau siswanya yang tamat dari sini unggul, tentu bisa nanti sesuai dengan bidang keahliannya bisa diserap oleh daerah maupun nasional. Selanjutnya mewujudkan
lulusan agar mampu mengadaptasikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Jadi siswa yang kita harapkan yang akan kami luluskan dari sini, siswanya itu harus juga sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi tidak ada lagi yang gaptek tamatan dari sini. Oleh sebab itu, selanjutnya mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itulah maka visi misi ini kami sebarkan atau seluruh warga sekolah harus mengetahui agar seluruh guru harus bisa melaksanakan proses PBM-nya itu aktif antara gurunya dengan siswanya, kemudian inovatif. Jadi di sini guru harus selalu ada berinovatif. Jangan selalu kalau zaman dulu ada CPSAMN. Ini harus inovatif. Jangan sama proses atau model pembelajarannya tahun lalu dengan tahun sekarang. Kemudian kreatif. Ini beda-beda dikit daripada inovatif. Kreatif, kalau dia sudah inovatif, tentu dia harus kreatif juga. Kreatif bagaimana model pembelajarannya, apa media pembelajarannya. Buku kita banyak di perpustakaan, tetapi masih banyak yang mulus, Pak. Mulus itu artinya tidak pernah dipegang, baik oleh gurunya maupun siswanya. Tentu guru di sini tidak kreatif. Padahal dengan memanfaatkan buku tadi atau sarana prasarana daripada yang disiapkan oleh sekolah, kita sudah bisa berkreatif di situ dan selanjutnya nanti efektif. Jadi tidak ada lagi guru ini mendikte. Salah satu yang dibutuhkan oleh katanya, padahal sudah ada. Jadi tidak efektif lagi waktunya karena dia tidak kreatif. Jadi kita harapkan Bapak Ibu, kita selain kita aktif tadi, inovatif, kreatif, dan efektif juga, dan menyenangkan selanjutnya. Jika guru itu sudah masuk dengan aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, pasti akan menyenangkan kelas itu, dinikmati bersama oleh siswa dan gurunya. Jika siswanya sudah senang dalam kelas, tentu gurunya juga di dalam pasti nyaman. Sebab selain gurunya yang aktif, siswanya di sini juga sudah aktif. Kalau gurunya sudah inovatif, kreatif, dan efektif, tentu siswanya juga pasti akan ikut juga aktif, berinovatif juga, pasti kreatif dan efektif, sehingga kelas itu akan menyenangkan. Selanjutnya, menciptakan kehidupan sekolah berbudaya, religius, dan bermartabat. Ini selalu kita gaung-gaungkan Bapak Ibu. Kita harus berbudaya, harus ada sopan santun juga. Ini berhubungan juga yang berkarakter tadi. Berbudaya di sini selain kita dengan berketuhanan yang Maha Esa, yang religius ini, kita harus ada budaya. Budaya kita orang Indonesia itu harus santun. Selalu kita gaungkan 3S tadi: senyum, sapa, dan salam. Selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Di sini memang tugas sekolah. Saya sebagai kepala sekolah dalam memimpin sekolah ini kewajiban saya memang untuk meningkatkan sarana prasarana sesuai dengan rapor pendidikan kita. Apa aset yang harus disiapkan atau sarana dan prasarana apa yang harus disiapkan oleh sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Seperti yang rapor kita kemarin, yaitu tentang literasi, Pak. Maka digalakkanlah di sini tentang pembelian daripada buku, tetapi bukan hanya buku pendidikan saja, buku pembelajaran saja, Pak. Tetapi ada buku lainnya yang disenangi oleh
siswa-siswa. Kemudian prasarana apa saja agar literasi itu bisa disenangi oleh siswa? Kita buat tempat baca. Nah, kemudian perpustakaan yang bisa nyaman. Nah, untuk dinikmati siswa-siswinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian selanjutnya menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, indah, aman dan nyaman. Ini juga tersangkut kepada visi yang di atas tadi, waktu harus berwawasan lingkungan. Nah, dengan kita menciptakan lingkungan yang tertib. Nah, itu tadi dengan guru kita, dengan melaksanakan kebersihan, keindahan, ketertiban, sehingga dia bersih, tertib, indah dan aman, sehingga nyamanlah sekolah kita ini, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat menyenangkan, sehingga nanti siswanya merindukan sekolah, sehingga akan rajin ke sekolah. Tidak ada lagi yang bolos siswanya, tidak ada lagi yang ada di bawah bangku. Mungkin demikian ini laporan dari saya tentang visi misi SMK Negeri Kapangungo. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih pula kepada kepala sekolah yang sudah memaparkan tentang visi misi sekolah dalam rangkaian acara penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah berhubungan dengan visi dan misi sekolah kita, di mana sekolah kita masih ada tantangan masih ada tantangan, khususnya untuk visi misi di nomor 6, menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya. Ini yang menjadi tantangan sekolah kita, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya, di mana dalam keseharian yang sering kita hadapi masih banyaknya peserta didik yang kurang sopan santunnya terhadap guru. Saya kasih contoh misalnya jurusan TKR sendiri itu masih banyak bermasalah untuk khususnya moralitasnya, sikap. Apalagi saya sendiri tidak ada mengajar di TKR, saya malahan mengalami yang namanya semacam dibully. Padahal yang sering kita amati yang terjadi pembulian itu justru sesama peserta didik gitu. Padahal kita kan sudah diatur oleh Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan dalam lingkungan sekolah, di mana kekerasan ini bukan hanya kekerasan secara fisik tapi juga secara non fisik. Jadi itu yang perlu juga yang kita menjadi tantangan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 7, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama, khususnya jurusan pemasaran saya juga mengajar bisnis online, di mana saya mengalami tantangan juga, khususnya di bidang sarana dan prasarana, khususnya di lab pemasaran dulu. Karena ketika saya hendak mengajak mereka ke lab, ternyata masih ada yang komputer yang belum berfungsi dengan maksimal. Jadi demikian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius dan bermartabat. Dikatakan Jepri, masih ada siswa kita yang tidak bersopan santun dan masih ada yang membuli guru. Inilah Bapak Ibu, makanya tadi saya katakan bahwa untuk membentuk siswa sesuai dengan visi kita tadi, sesuai dengan visi SMK Negeri Kapangungo tadi, menghasilkan lulusan berkarakter, ilmu berwawasan global dan peduli terhadap lingkungan, harus ada visi misi yang kita laksanakan bersama. Maka ini kami sebarkan, kami berikan kepada warga sekolah semua. Ini tugas kita semua. Nah, kenapa ya? Contohnya tadi SMK siswa jurusan TKR paling utama. Kenapa tidak berbudaya?
Kenapa kurang sopan santunnya? Terhadap guru lain lagi. Ini pengalaman saya Pak. Saya juga dulu masih tingkat 3 sudah hotel saya Pak. Sudah mengajar di SMK swasta lagi Pak. Badannya gabung. Kami gabung antara 4 sekolah swastanya. STM yang seluruhnya laki-laki dari kelas 1 dan sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 cuma 3 perempuannya. Gabung lagi dengan SMA, gabung lagi dengan sekolah pertanian dan SPM. Sama seperti kita sekarang ini kan. Ada jurusan TKRO yang sama sekali tidak ada siswanya. Ada yang jurusan multimedia, kemudian pemasaran dan akuntansi. Sama. Nah, saya tidak mengajar dulu di STM. Saya cuma mengajar di pertanian. Tetapi kami atau setiap ini malah 4 kepala sekolahnya, tetapi seluruh guru yang ngajar di SMA atau yang ngajar di STM, yang ngajar di SME dan ngajar di pertanian, seluruhnya harus saling menghormati. Kepala sekolah STM itu kepala sekolah pertanian juga, kepala sekolah pertanian kepala sekolah STM juga. Jadi punya sama satu kata, karena sama-sama satu tujuannya. Nah, kita ini juga seperti itu. Jadi walaupun Pak Jumpri tadi tidak masuk ke TKR, tidak mengajar di situ, tetapi Bapak juga adalah guru dari pesantren. Maka saya tidak sampai nengok Bapak ke sana Pak untuk jemput anak. Itu coba tanya Pak kali ini dulu waktu para saudara pernah jemput anak Pak sama-sama? Tidak pernah. Saya kejar Pak sampai ke sana naik motor. Mungkin Pak Jumpri tak pernah kejar anak ke sana. Itu makanya Bapak Ibu, kita seluruhnya itu agar anak ini berbudaya, ini tanggung jawab kita semua. Baik dia siswa yang mengambil jurusan TKR, guru PM juga jadi guru. Guru TKR juga jadi guru PM. Guru TKR juga jadi guru multimedia. Guru TKR juga jadi guru akuntansi. Jadi gitu juga selanjutnya. Suruh kepada yang saya kasih tahu kepada warga kesiswaan bersama krunya. Kalau mau misalnya anak ada di kelapa sawit seperti kemarin, nah sini nak kita cerita dulu. Gitu. Jangan, ngapain kamu di situ? Jangan dia terkejut lari. Ngapain nggak sini kita cerita dulu? Ada apa? Lagi perhatian. Sebenarnya saya sebagai guru otomotif nggak kenal ya. Saya cuma bilang saya itu berbeda semuanya coba kita aja mungkin kurang itu empati. Coba kita duduk bersama bercerita tentang tadi malam siapa tidurnya, terus apa membantu apa dengan orang tuanya, itu teman-teman itu merasa diperhatikan. Kalau kita menjauh, kata tadi katanya guru PM tidak mengajar ke TKR, tapi kita membangun. Ini apa yang pertama juga membangun. Bukti ini ada salah satu guru yang hampir sama siswanya dan yang lain itu bisa ini perintah dari bumi, malah mereka ada antusias untuk mendekat, bukan berarti mencari bukan mendekat untuk apa yang bisa kami tolong. Nah, di waktu ada kegiatan, makanya dari mungkin dari Pak Zulti salah satunya yang korban bullying ya diharapkan untuk bisa mendekati anak. Bagaimana caranya? Mungkin kita ada sedikit makanan, bagaimana kita duduk bareng. Ini ada sedikit makanan dan minuman. Bukan kita menyokok ya, bukan soal menyokok. Bukan kita mungkin kita waktu kita istirahat nggak harus di ruang guru. Kita sambil jalan-jalan duduk di mana di komunitas otomotif yang kiranya tidak perhatian kita duduk sekarang kita ngomong apa kita pernah di sini Mak untuk di TKR apa yang kamu ingin kejar potensi
kira-kira kamu ingin ditekankan lagi. Terima kasih. Terus satu lagi masalah jadwal sholat. Ya, dimohon untuk wali kelas untuk aktif mengingatkan dan memberikan contoh. Jika nggak sudah, ayo di sana kita jadwal kita, tapi kita harus sama-sama. Ayo kita ke tempat musola, kita waktunya sholat. Lama-lama ya, sambil dikasih tausiah. Kadang saya kasih tausiah 7 menit memang di situ. Tapi lama-lama kalau sadar sendiri, nggak enak dengan dua agama ya. Seharusnya beragama juga ikut di situ, minimal ngasih kesempatan kepada anak untuk tampil sedikit masalah tausiah tentang kehidupan sosial. Begitu, sampaikan. Jadi terima. Kadang anak suruh untuk berdoa gantian, anak kasih kesempatan. Anak itu bisa diri, gak insecure itu dengan gurunya itu pintar, lain dan seperti itu kita hindari insecure dari anak kepada kita kepada orang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, menghadapi siswa di sini memang sangat luar biasa. Banyak rintangannya, banyak tantangannya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, mungkin saya lebih sering bersama dengan Bu Berta, Pak Wed, Panca, dan Wahyu, itu yang tim yang sering saya bawa. Anak ini, kalau menurut pengalaman saya, kalau kita berbicara saja dari jauh atau memanggil-manggil, mereka tidak mendengar. Harus dijemput ke tempat yang berada. Jadi kalau misalnya anak ini tidak melaksanakan upacara, kita teriak, kita umumkan di depan kantor, mereka tidak akan mendengar. Harus dijemput ke kelasnya, disusul ke tempat dia berada, diajak ke lapangan, baru dia walaupun dan itu satu lagi harapan saya, mohon guru BK dapat membantu apa yang telah kami programkan bersama OSIS, bersama wali kelas, terutama yang untuk PKR selama ini. Selama ini yang saya lihat, mungkin guru BK kurang ada respon terhadap keadaan yang apa yang telah kami alami selama ini. Itu pengalaman bisa ditanya dengan komentar Pak Wen, Pak Panca, atau Pak Wahyu, apa yang telah kami alami selama ini. Mungkin itulah Bu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BK sedikit penambahan untuk BK siswa kita di sini ada berapa itu? 400 lebih ya, 500 lebih, 300 lebih. Mudah-mudahan kalau 400 ya Bu. Nah, BK di sini hanya 1 orang, Bapak Ibu sekalian. Untuk kinerja saya atau apapun yang saya lakukan itu ada buktinya, dan untuk ngurus anak juga sampai kunjungan rumah juga. Kalaupun saya berjalan ke kelas, saya memang tidak membawa kawan, cuma hanya saya sendiri. Nah, dan juga untuk pertanyaan Pak Zul tadi, ya, arahkan tidak bisa kita arahkan, tetapi tidak digubris, tidak dilakukannya, tidak ada perubahan, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ya berarti bagaimana ya? Memang tidak bisa gitu. Jangan dipaksa anak yang seharusnya tidak naik itu kita naikkan hanya karena ya memang kadang ada suatu kondisi anak keluarganya broken home atau terbelakang keluarganya itu menengah ke bawah. Tetapi memang ada suatu kondisi juga anak yang tidak bisa kita paksa. Akhirnya kalau anak naik, tingkahnya akan menjadi-jadi, yaitu tadi bisa jadi dia tidak menghargai guru, contohnya, atau mungkin dia melihat Pak Zul nggak pernah marah. Pak Zul kan nggak pernah marah, ya? Nggak pernah marah. Jadi anak tuh kadang ingin mencoba, gimana sih kalau negel guru yang nggak pernah marah tuh ya gimana sih
mungkin pengen nengok, padahal Pak Zul juga marah. Nah, jadi anak tuh dia mau kadang tes dulu. Gimana sih dulu kayak itu gimana sih karakter bapak tuh atau gimana sih karakter ibu tuh gitu. Dia pengen nengok gimana cara kita nyikapi sifat atau sikap dia yang kayak gitu. Betul. Itu kadang ini dicoba gimana, nengok reaksi kita tuh gimana. Dia tuh mikir juga ke depan lagi. Mungkin itu tambahan dari saya ini Wabillahi Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya penasaran. Terima kasih. Tadi ada 3 ide baik dari guru dari PKS sekaligus dengan ketua jurusannya, kemudian Bu Git guru PKN sekaligus dengan wakakasiswaan, dan Bu Mary sebagai guru BK. Nah, itu tadi Pak, bahwa dengan agar siswa itu berbudaya ada 3 tadi. Nah, seperti saya katakan pertama kali, waktu saya honor itu kemarin itu 4 kepala sekolah, tapi 1 tujuan. Kami saling menghargai. Ini juga ada siswa kita yang bermasalah dengan lemah lembut. Nah, agar tercapai dari visi misi kita. Jadi memang Bapak Ibu, visi dan misi daripada sekolah kita ini memang harus kita libatkan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya tadi kalau PKN bukan cuma tentang karakter di sini, bisa juga sampai dengan kebersihannya, sebab dia bersinergi semua. Satu ini semua dia ya. Nah, tetap itu jadi tanggung jawab saya, jadi tanggung jawab kita bersama juga bagaimana untuk menghasilkan visi ini, misi apa yang harus kita laksanakan. Mungkin demikian dulu hasil pemaparan saya dan juga diskusi singkat kita tentang visi misi SMK Negeri 8 Bungo dalam penilaian pengelolaan kinerja PNN. Saya sebagai kepala sekolah mungkin bisa dilanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Pengawas. Terima kasih. Ya, padahal yang sebenarnya kita hari ini kan membahas visi misi, ya kan? Jadi saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham apa itu visi dan misi. Kemudian Bapak Ibu tahu visi sekolah kita ini? Tahu? Apa itu? Tahu juga? Ya, ini visi ini baru sekarang ini ya? Yang baru ya? Nah, mulai tahun ini ya? Inilah visi kita. Ya, diingat betul aja. 1, jangan meningkatkan. Oke. Jadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tadi banyak tuh katanya mahasiswa ini kok saya masuk seperti di bumi gitu kan? Tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi. Ini saya koreksi. Coba kembali. Ini kan yang kedua menghasilkan lulusan. Coba kembali ke visi tadi. Visi ini menghasilkan lulusan juga. Ya kan? Nah, budaya sekolah. Apa budaya? Budaya ini kebiasaan. Ya, hal-hal yang terbiasa kita laksanakan. Tapi itu baik. Itu budaya dan Quran tepat jam 11 ya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.